Oh iya. Dia di Palu dia. Saya ini tinggal di Palu ya kan, mertua orang Kalimantan. Jadi saya senang nih ngopi di tempat yang sejuk di pohon-pohon ini. Kalau dulu tempat hutan ini tempat kurcaci kan. Nah, sekarang kita polisi mestinya harus kopi-kopi sini supaya apa? Kelestarian itu juga kita ikut bagian dari ngamankan gitu kan. Ikut bagian dari melestarikan, bukan polisi jadi ikut merusakin alam kan gitu. Nah, itu harapannya. Nah, kalau kita lihat itu hutan-hutan mulai tipis-tipis di Kalimantan, di Sulawesi, ya itu kalau kita lihat ngopi di sini rindang sekali, dingin. Jadi artinya sebenarnya bumi ini semua dingin juga gitu. Tapi kalau digerogoti dengan dirusakin, ya kan itu akan jadi panas juga. Nah, makanya pada hari-hari ini kita mencapai derajat yang tinggi. Nah, ya kita berharap polisi-polisi itu bisa punya hati yang lestari lah seperti hutan saat ini. Saya kira itu yang paling penting itu di kita ini. Aku ide di kotaku Bojonegoro itu hutan jatinya kira-kira bisa nggak kalau dibikin seperti ini? Itu kan yang daerah selatan Bojonegoro itu kan perbatasan dengan Nganjuk. Ke timurnya kan bisa dengan Jombang, Kertosono kan perbatasan itu kan cuma dibelah sama Sungai Berantas itu. Iya. Nah itu kalau ke barat menuju daerah perminyakan lah yang baru dibor tuh. Nah kalau dibikin seperti ini bagus nggak? Bagus juga. Jadi sebenarnya konsep sekarang kehutanan itu bagus. Mengkolaborasi antara pengusahaan hutan itu sendiri dan kolaborasi dengan para pengusaha-pengusaha untuk rekreasi. Di antaranya ya kita membuat satu tempat-tempat wisata alam ya kan. Kemudian kalau di hutan Bojonegoro, Kertosono, Jombang dan sebagainya itu kan sebenarnya kalau dari sejarah-sejarah zaman Belanda dulu kan memang tempat-tempatnya yang cukup asri. Nah, makanya konsep hutan untuk berkolaborasi dengan pengembangan wisata ini cukup bagus. Nah, ini sudah kita lihat secara nyata ini di Lembang ini bagus sekali, diberikan hak kelola masyarakat, mungkin apa sifatnya UKM atau sifatnya kerjasama atau apalah bentuknya, yang penting menumbuhkan ekonomi di sekitar lingkungan hutan ini gitu. Jadi Pak Eko itu sangat bagus sekali kalau memang Bojonegoro itu dianggap sebagai satu wilayah yang akan menjadikan satu daerah wisata dengan memanfaatkan hutan jatinya. Nah, gitu. Saya kira itu Pak Eko. Jadi konsepnya kan gitu, kalau seperti ini itu kan ada kerjasama ya, tetap ada kerjasama atau namanya apa, PLO ya gitu ya. Ya. Kerjasama, tetapi kerjasama dengan perhutani dengan konsep tidak merusak kawasan kan gitu. Jadi menciptakan kawasan yang ramah lingkungan kan gitu. Yeah. Tapi bisa digunakan untuk kegiatan wisata gitu. Ya sifatnya ya jadi kalau konsep yang seperti kita buat lihat seperti ini kan semuanya tidak ada bangunan batu ya kan ya, semuanya ke knockdown ya, lepas pasang katanya batu lah itu yang harus di ini ya mungkin ya. Jadi memang konsep-konsep untuk pengembangan kawasan hutan ini kalau di Jawa ini kan rata-rata dikelola oleh perhutani, beda dengan hutan-hutan yang di luar Jawa yang memang sudah tumbuh dari sebelumnya. Meskipun sekarang ada hutan tanam industri, tapi lebih bagus lagi kalau hutannya memang perawan itu, virgin gitu. Di Jerman sendiri sekarang itu konsep alam itu juga tidak ditata, tapi alam sendiri yang menata, bukan kita yang menata gitu. Tapi alam itu menata sendiri, itu akan lebih indah gitu. Karena Tuhan ya menciptakan alam ini dengan satu keindahan yang luar biasa. Saya kira itu Pak Eko. Ya tentunya kan membuat proyek ini kan tidak mudah. Ya kan ikut sertanya dari beberapa pihak kan tentunya Mas. Kalau kita mencari
hutan yang virgin seperti yang dimaksudkan di Patorok ya di sini hampir sudah nggak ada gitu kan, semuanya cuma diranjah semuanya. Tapi kan setidaknya dengan kondisi yang ada itu dimanfaatkan sebaik mungkin dengan tidak merusak yang ada, atau mungkin tambah menciptakan pertumbuhan lagi kan gitu ya, merawat kan gitu ya Mas ya. Iya. Itu yang susah. Jadi memang kalau pendapat saya sih itu kan perlu dari berbagai pihak yang dilibatkan untuk menciptakan kelestarian hutan, karena katanya Indonesia itu paru-paru dunia. Nah, paru-paru dunia hutan-hutan Indonesia, hutan-hutan tropis itu. Tapi nyatanya ditebangi semua. Kita pernah dinas di Kalimantan hancur. Iya. Di pinggir-pinggir jalan aja yang penuh, tengahnya udah lubang. Ya, ya memang yang paling penting kan kita tahu bahwa masyarakat kita itu kan memang masyarakat sosial. Butuhnya itu ngumpul-ngumpul, ya kan itu. Suka yang ngumpul-ngumpul. Ketika ngumpul-ngumpul itulah ada sharing pengetahuan, sharing sosialisasi tentang ekonomi dan sebagainya itu. Makanya itulah yang mungkin ke depan kita ini juga mendorong memang hutan-hutan di kita ini memang bisa menjadikan objek-objek wisata dan menghasilkan kepada masyarakat sekitarnya gitu. Nah, karena ini kan tempatnya kita baru sekali ini ya. Nah, mungkin kalau lihat menunya seperti ini kan ini menu-menu ringan ya untuk kegiatan kafe ini kan. Menu-menu ringan, kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Mungkin loh, karena kita bisa untuk masukan kalau kita membuat tempat seperti ini di sana, oh menunya seperti ini, menu-menu ringan seperti gitu, nggak ada makanan berat tuh. Kira-kira apalagi yang cocok kan gitu? Bubur ayam. Bubur ayam. Masuk ya Mas Boleh bubur ayam. Masuk. Indomie. Indomie dia udah ada. Udah ada. Roti bakar. Roti bakar bisa. Apalagi? Yang cepet lah. Yang cepet Pak. Nasi goreng masuk nggak Mas ya cepet? Nasi goreng biasa Cepet boleh. kan ya? Ya, nasi goreng. Iya. Bisa juga untuk makan. Kalau di Indonesia itu dua favorit, kalau nggak nasi goreng, ya sate ayam itu aja sebagai itu kan kedua Iya. menu itu Wajib ada. Kalau di ada sini mungkin begitu ada- masih rame. Ada soto Bandung. Oh, soto Bandung kan ini kan Sunda. Ini kan tanah Sunda, jadi harusnya ada soto Ada Bandung. soto Bandung. Ya, tapi kalau di Bojonegoro Awas nanti jangan salah bicara. Bojonegoro nanti ketemunya soto Lamongan nanti. Oh iya, Apa iya, ya? iya. Kalau Kalau Bojonegoro. gitu kita rubah jadi soto Nusantara. Soto Nusantara. Jadi, ya, bumbunya sama, tinggal menamai yang pesen Namanya Bandung, sesuai Bandung, nama itu. ya kan? Ya. Yang Lamongan, tapi rasa dan sebagainya Nusantara. Wah, Itu menarik itu. Biar adil. Ya, biar nanti adil. tapi kan nanti Kita tukang-tukang kan bikin. butuh keadilan baik makanan maupun perlakuan, Bang. Oh ya. Nah, ini menu-menu ringan seperti ini kan. Di sini bala-bala. Kalau pagi kalau di tempat kita dibilangnya ote-ote. Mungkin di tempat lain juga ada bala-bala, cuma iya bakwan. Cuma beda konsep mungkin. Perlu isiannya tambah yopo kan gitu ya. Ada udangnya kan gitu ya. Ya, yang Ada penting yang kan- sekarang ini kan ada semacam bakwan, tapi itu yang dari udang-udang kecil itu. Rebon. Yang udah ada kayak bakwan tapi agak tebal. Kalau ini kan tipis. Intinya Sama ada kolnya mirip. ada kolnya, tapi yang banyaknya mungkin ada bawang, kemudian yang banyaknya itu bukan ini ya, tapi Maksudnya rebon mungkin dia udah. Nah, rebon. Rebon itu udang-udang kecil itu campur itu dalam itu. Nah, ini kan ini bagus ini. Kadang-kadang sekalian kita juga menjaring menu yang cocok kan gitu. Kalau kita namanya kita punya harapan dan cita-cita bikin punya kafe gitu di tempat wisata gitu kan. Apa menunya yang paling gampang, yang gampang di anu orang. Makanya menu Nusantara itu yang paling favorit hasil penelitian itu cuma pertama nasi goreng, ya kan, kemudian sate ayam, nah, kemudian mie goreng, Itu. Nah, Paling ya kalau makanan umumnya ya mie rebus, mie goreng itu. Kalau itu dua favorit menu tadi itu ada, ya itu pasti akan rame lah. paling singkong, bakwan, kemudian apa nih, pisang goreng, Kalau ini peyem apa ya? Paling bakar itu. Colena ya. colena. Tapi di sini kan itu tuh anu sayang itu nanti anu kroisannya apa? Ya. Coba seperti ini kan, Pisang goreng. Ini pisang goreng ini pisangnya kepok ya kan, Iya. kepok itu apa bang? Kepok. Ya, pisang Kepok sepatu kan? Bukan. Bukan. Nah, kalau yang ini apa ya?
bakwan. Bakwan ini, bakwan. Tapi tes dulu lah gitu ya. Mungkin ini lebih enak ini. Ya kan? Tapi nanti review. Pisang goreng mantap ini pisang goreng. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh pada daerah-daerah yang punya pisang. Ya itu Pak. Jadi polisi juga banyak yang mencintai kuliner. Nah, mudah. Jadi yang Gini. polisi juga nggak kaku nih, juga banyak yang doyan makan. Ada kan vlogger juga yang doyan makan tuh polisi, namanya Turono ya. Oh, Ya. semua orang makan. Termasuk Omeko juga suka makan. Ini, jadi ini saya ini pisang. Ini pisang bentuk. Bukan kepok ya Mas Toro ya? Kepok. Ini kira-kira pisang bukan sembarang pisang. Ini pisang siam. Ini. Sembarang. Pisang siam ini. Siap. Pisang siam. Ini bagus ini. Ini kalau bala-bala atau Bala-balanya Mas Dewo. bala-balanya enak. Enak bagus. Kriuk. Coba Mas Gaul, menurut Mas Gaul bala-balanya gimana? Waduh, ini Bala-balanya ini sangat apa ya? Kriuk-kriuk sekali. Bala-balanya kalau dirasakan cukup maknyus. Ini cabenya pakai cabai no. Cabenya. Bang, ya kan orang Medan Bang. Rasanya bala-bala seperti apa dia? Bala-bala Medan dengan bala-bala sini enak apa bedanya? ini bedanya kalau balap kelihatannya agak sama ya, cuman mungkin Isinya? cara isi atau penggorengannya agak beda. Ini agak-agak memang Tipis renyah gitu. renyah. Tapi kan ada bakwan Medan kan beda. Oh, bawang Medan tebal ya? Tebal sekali. Tapi bulat-bulat itu ya. Siap. Betul, itu kan dicetak-cetak itu. Oh iya. Nah, ini maknyus ini maknyus. Jadi so far so good ya. Ya, Nah, Oke. tuh. Jadi ternyata ini teman-teman ini makanan kita sudah coba ya, ini namanya kita karena saya baru sekali ini tempat sini, jadi saya mencoba apa sih menu-menunya ya, ketemunya ini ya, ternyata dengan tempat yang segini, dengan di tempat segini cocok ini makanan seperti ini kan, daerah yang dingin untuk healing cocok, ini makanan-makanan ringan itu cocok sekali. Itu ya teman-teman, jadi ini tadi sama teman-teman sama ini karena saya baru sekali ini, Dekat ini, dari kantor dekat ya? dekat kantor lumayan lah, jadi tiap lo setidaknya seminggu sekali bisa harus kesini kok, bisa. ngopi-ngopi lah, cari kanan tuh, ajak mana para mana lah, ajak kesini kok gitu. Rapat-rapat. Ya rapat-rapat bisa bahas-bahas di sini kok. Ya itu teman-teman, jadi sahabat Omeko, ini kita siang ini tadi sudah ngobrol banyak, tapi masalah makanan ini tadi ya, masalah makanan yang kita bahas ini. Sekalian memberikan informasi kepada teman-teman yang sahabat Samarinda. Doan ini tempatnya di Cikole ini. Di Cikole itu di lerengnya Gunung Tangkuban Perahu. Ini tempatnya di sini nih. Adem banget, healing, enak sekali. Apalagi sekarang ini cuacanya mendung-mendung, makanannya panas-panas ini, kopi. Ini bagus. Oke ya, terima kasih ya sahabat Omeko. Nanti kita bisa ketemu lain waktu lagi. Mudah-mudahan saya akan kuliner lagi. Saya berikan informasi tempat yang enak nanti. Oke, sip. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.